Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Gais dari kelas PES-IB dengan NIM 2205 1214060. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Pertama-tama, komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computera yang berarti menghitung dan dalam bahasa Inggris to compute. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat mengolah data menjadi suatu informasi dan dapat menjalankan program yang tersimpan dalam memori yang bekerja dengan suatu aturan tertentu. Beberapa definisi komputer menurut para ahli. Ada pendapatnya Hamacher yang berpendapat bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian ada pendapat dari Blitzmer, yaitu komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerima input, kemudian memproses input tadi sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, kemudian terakhir menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam sejarah komputer, kita terlebih dahulu mengetahui penemuan-penemuan yang berperan terhadap perkembangan komputer. Yang pertama adalah abakus. Abakus adalah alat hitung manual pertama di dunia, ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kemampuan abakus telah terbukti sejak digunakannya sebagai alat penghitung di sekolah dan perbisnisan modern. Abakus lebih dikenal sebagai Cipoa, bahasa Cina. Walaupun awalnya abakus ini berasal dari negara Mesir, tetapi karena kemampuannya yang membantu dalam menghitung, kemudian dibawa oleh orang-orang Cina ke negerinya, dan kemudian berubah namanya menjadi Cipoa, atau lebih dikenal dengan sebutan Sempoa. Kemudian selanjutnya adalah Pascaline. Blaise Pascal, seorang ahli filosofi dan matematika, menemukan alat penghitung mekanik pertama yang berupa mesin. Alat tersebut diberi nama Pascaline. Pascaline menggunakan roda penghitung untuk menjumlahkan suatu bilangan. Penemuan Blaise Pascal ini sangat dikenal dan dipuji oleh orang-orang sampai ke seluruh Eropa. Kelemahan Pascaline adalah sukar untuk diperbaiki jika rusak, dan yang bisa memperbaikinya hanyalah Blaise Pascal sendiri. Kelemahan Pascaline tersebut menyebabkan orang menganggap peralatan tersebut terlalu kompleks. Hingga pada tahun 1960, alat penghitung dengan desain roda penghitung ini masih digunakan. Dan selanjutnya ketika ditemukannya alat penghitung elektronik, alat ini dianggap usang dan mulai ditinggalkan. Kemudian setelah Pascaline, Charles Babbage menemukan alat berupa difference engine, yaitu mesin hitung yang disebut difference engine yang dapat melakukan perhitungan tabel matematika. Kemudian ada punched card yang ditemukan oleh Joseph Mary Jacquard. Punched card disebut sebagai kartu berlubang, di mana lubang tersebut merupakan inti dari punched card. Kemudian setelahnya ada Hollerith, yaitu pemroses data otomatis yang ditemukan oleh Herman Hollerith. Kemudian ada juga Electromechanical Accounting Machine.
Sebelum alat elektronik dikenal, semua kegiatan manusia diawali dengan peralatan secara manual. Alat pengolah data sejak zaman purba sampai saat ini digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dengan menggunakan tenaga tangan manusia sebagai faktor utamanya. Kemudian kedua, ada peralatan mekanik, yaitu peralatan yang digerakkan dengan tangan secara manual, peralatan dalam bentuk mekanik. Kemudian ketiga, ada peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki golongan-golongan komputer. Yang pertama adalah komputer yang digolongkan berdasarkan data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog, komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan keadaan fisik seperti suhu, cuaca, jam analog, dan tekanan udara. Data yang dimasukkan dalam bentuk analog. Contohnya, komputer penghitung aliran BBM pada SPBU. Kemudian selanjutnya ada komputer digital, komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan dalam kondisi benar dan salah dengan menggunakan bilangan binari. Data yang dimasukkan dalam bentuk digital, contohnya komputer yang kita gunakan sekarang ini. Kemudian ada komputer hibrid. Komputer jenis ini merupakan hasil penggabungan sistem komputer analog dengan komputer digital. Komputer hibrid digunakan untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan, seperti contohnya mengkaji keadaan cuaca, kedalaman laut, ramalan keadaan saham di bursa saham, dan masih banyak lagi. Kemudian penggolongan komputer berdasarkan penggunaannya. 1. Komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Komputer ini dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang bersifat khusus, seperti komputer pada rumah sakit, komputer alat-alat kedokteran, dan komputer untuk mengatur rambu lalu lintas. Selanjutnya ada komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Komputer yang dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang sifatnya umum agar dapat membantu aktivitas manusia dalam bekerja. Contohnya PC atau personal computer. Kemudian penggolongan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Ada komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Kemudian kita masuk penggolongan komputer berdasarkan generasinya. Yang pertama ada komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama mempunyai komponen-komponen yang terbuat dari tabung hampa atau vacuum tubes, sehingga ukurannya sangat besar. Beberapa komputer yang termasuk pada generasi ini adalah Z3, digunakan pada tahun 1941. Merupakan komputer yang digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer ini diciptakan oleh seorang insinyur dari Jerman bernama Konrad Zuse. Kemudian Colossus yang diciptakan pada tahun 1943, yaitu komputer yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia. Komputer ini digunakan oleh negara Jerman, tetapi diciptakan oleh Inggris. Komputer ini termasuk dalam kategori komputer yang hanya mampu mengerjakan satu masalah atau single purpose. Kemudian ada kalkulator elektronik, adalah komputer kalkulator elektronik. Komputer ini digunakan oleh tentara marinir Amerika, US Navy. Komputer ini memiliki kabel sepanjang 500 mil, sehingga ukurannya setengah lapangan sepak bola. Komputer ini dibuat oleh seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, yang bernama Howard Aiken. Mark I merupakan komputer nilai elektronik. Komputer ini seperti kalkulator, menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mark beroperasi dengan lambat, yaitu 4-5 detik untuk setiap kalkulasinya.
Kemudian ada ENIAC, yaitu komputer yang dibuat atas kerjasama pemerintah Amerika dan University of Pennsylvania. Ukuran komputer ini pun sangat besar. Komponen komputer ini terdiri dari 18.000 vacuum tubes, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder dengan daya listrik sebesar 160 kW. ENIAC termasuk dalam komputer serbaguna atau multipurpose computer yang memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dari Mark I. Komputer ini dirancang oleh John Presper-Eckert dan John W. Mauchly. Setelah ENIAC muncul, diciptakanlah Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat EDVAC. Diciptakan pertengahan tahun 1940-an oleh John von Neumann dengan tim University of Pennsylvania. Komputer ini menggunakan sebuah memori untuk menampung data dan program. Komputer ini sudah mengandalkan CPU sebagai proses sentral untuk mengkoordinasikan semua fungsi dari komputer. Kemudian setelahnya ada UNIVAC I atau Universal Automatic Computer tahun 1951 yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Kemudian pada tahun 1959 hingga 1964 muncullah komputer generasi kedua. Komputer generasi ini ditandai dengan penggunaan transistor sebagai komponen elektroniknya, sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding komputer pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Beberapa komputer pada generasi ini adalah contohnya Stretch yang dibuat oleh perusahaan IBM. Kemudian ada LARP dibuat oleh Sperry Rand. Kemudian ada IBM 1620 dan 1410 dibuat oleh perusahaan IBM. Komputer tersebut dikembangkan untuk laboratorium energi atom agar dapat mengenali sejumlah besar data yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Pada generasi ini pula, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan, yaitu pemrograman Common Business Oriented Language atau disingkat COBOL dan Formula Translator atau Fortran. Seiring dengan hal itu, berbagai macam karir baru bermunculan, seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Kemudian, komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1994 sampai 1970. Pada generasi ini, komputer telah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Komputer generasi ini juga menggunakan komponen yang lebih praktis dan lebih baik, yaitu komponen semikonduktor yang dipadatkan dalam sebuah chip sehingga ukuran komputer menjadi lebih kecil dari generasi sebelumnya. Transistor memang lebih mengungguli tabung hampa atau vacuum tubes, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock dapat menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. Integrated Circuit atau IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemanusiaan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system.
yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer yang termasuk dalam generasi ketiga adalah PC XT, PC AT 286, 386. Kemudian selanjutnya ada komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1979 hingga sekarang. Pada generasi ini, komputer sudah dilengkapi dengan teknologi LSI atau Large Scale Integration yang mampu menyatukan ratusan komponen dalam sebuah chip. Kemudian teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, yang mampu menyatukan ribuan komponen dalam sebuah chip. Ada pula teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, yang memuat jutaan komponen dalam sebuah chip. Dengan demikian, komputer ini mempunyai ukuran yang sangat kecil. Contohnya adalah personal computer sekarang. Sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Contoh komputer pada masa generasi ini adalah PC AT486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Athlon, AMD K6, Pentium Mobile, Core Solo, Core Duo, Core Duo, Core Quad, dan lain-lain. Kemudian ada komputer generasi kelima. Generasi yang akan datang dapat disebut generasi kelima. Pada generasi ini, komputer mempunyai lebih banyak unit pemroses yang berfungsi serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas pada satu masa. Komputer itu juga seolah-olah dapat berpikir sendiri mengenai cara-cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah, tanpa memerlukan banyak bantuan manusia. Selain itu, komputer dapat bertindak dengan mengeluarkan suara melalui mikrofon. Sifat ini dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Komputer generasi kelima adalah komputer yang memiliki banyak fungsi atau disebut juga multifungsi. Misalnya dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Robot Asimo merupakan produk dari Jepang yang dapat dikategorikan komputer pada generasi kelima. Komputer ini sudah memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sekian penjelasannya mengenai sejarah perkembangan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.